Halo, pada video kali ini gue ingin kasih tahu ke kalian kabar terbaru. Ini nggak terlalu baru banget sih. Mungkin kalian juga pada udah tahu kalau ada Windows 11 yang bakal keluar. Dan gue buat konten ini berhari-hari. Jadi nggak langsung pada saat itu keluar kabarnya gue langsung kasih tahu, karena gue perlu buat testing dan analisis gue terhadap Windows 11 ini, atau bisa dibilang review gue tentang Windows 11 ini. Jadi ibaratnya gue gak buat konten jadi banyak lah, jadi tinggal jadi satu aja, plus testing gue terhadap Windows 11. Dan di akhir video nanti bakal ada aplikasi yang bisa ngecek PC lu ngangkat untuk Windows 11 atau enggak. Dan jika lu PC-nya nggak kuat, kemungkinan bukan mesinnya yang bermasalah, tapi ada satu masalah. Nanti bakal gua kasih tahu di akhir video. Jadi tonton sampai habis, jangan setengah-setengah nontonnya. Kasian lah gua yang udah buat berhari-hari ya kan. Ya udah, kita lanjut aja. Jadi beberapa hari lalu dunia sempat heboh bahwa Windows 11 bakal keluar sebentar lagi. Dan hal ini juga udah dikonfirmasi oleh pihak Microsoft, dan seperti yang kalian tahu kalau ada kebocoran file ISO di Windows 11 developer version. Dari website yang gua asumsikan ini berasal dari China. Dan ini gua dapat linknya dari 4chan, yaitu /g/technology. Dan disclaimer, kalau lu pada yang sudah tahu atau sudah mencoba atau mau mencoba Windows 11 versi developer, jangan pernah lu install di mesin atau PC lu atau laptop lu yang utama, karena nanti lu nggak bakal bisa ganti ke Windows 11 versi global kecuali lu reinstall. Jadi agak ribet kan. Jadi mending jangan coba-coba install di mesin utama. Biarkan mesin utama lu Windows 10 yang udah bagus, lu pakai di mesin yang lain aja, yang nggak terlalu lu pakai gitulah. Dan juga jangan lu coba-coba buat login atau login di akun Microsoft di Windows 11 developer version, karena biasanya nanti bakal kena apa-apa gitu di email Microsoft lo. Jadi biarkan guest aja versi tamu, jangan di login. Dan juga katanya Windows 10 ini versi terakhir. Katanya Windows 10 ini bakalan jadi versi terakhir. Malah keluar Windows 11 kan. Kadang-kadang juga Microsoft juga suka ngejokes ya sama kalimat-kalimat ambigu nih. Dan sekedar informasi aja, nanti pihak Windows juga bakal mematikan support atau dukungan mereka terhadap Windows 10 di 14 Oktober 2025. Jadi kalian yang pakai Windows 10 original, yang original ya, entah itu lisensinya atau OS-nya, kalian punya persiapan 4 tahun lagi dari sekarang sebelum kalian upgrade atau naik jadi Windows 11. Dan kenapa gua lama buat konten bahas Windows 11 ini? Karena gua butuh waktu buat cobain atau mencicipi Windows 11 developer version, dan lihat trailernya juga, dan live mereka, entah itu ngumumin fiturnya, terus para developer aplikasinya, itu ada di channel resminya Windows dan Windows Developer. Dan kenapa nggak gue rekam? Karena gue takut diketok sama YouTube sama Microsoft dengan alasan membocorkan hal yang seharusnya nggak dibocorkan. Karena gue liat di YouTuber lain dia install Windows 11 dan dia nyoba-nyobain, tapi dia kena sama Microsoft, di-emailin katanya. Jadi dia kena strike kok nggak salah. Gue nggak ingin terkena hal yang sama kan. Jadi gue cobain fiturnya sendiri aja. Jadi semua link terkait akan gue cantumin di deskripsi video. Pas gue pertama kali cobain Windows 11 developer version, ini gue jujur aja, gue nggak terlalu merasakan, cuman nggak wah banget, nggak beda banget. Maksudnya gini, lu upgrade ke Windows 11 tuh cuman Windows 10, cuman dengan tema, fitur, dan lain-lain itu yang udah ada sebelumnya. Kalau ibarat mobil nih analoginya, ini lebih ke all new Windows 10 daripada Windows 11 menurut gua, atau lebih ke Windows 10 final version. Jadi Windows 11 nih lebih ke Rainmaker ditambah BlueStack, terus ditambah tema yang mirip Mac, jadi satu gitu menurut gua pribadi. Jadi gua nggak terlalu terkejut, jadi lebih kebiasa aja dengan update Windows 11 developer version. Setidaknya itu yang gua dapetin di Windows 11 developer version. Dan DirectX-nya pas gua cek di Windows 11 itu nggak ada yang baru, jadi sama-sama DirectX 12 seperti di Windows 10. Gua kira bakal ada DirectX 13 gitu, ternyata enggak. Jadi setidaknya ini yang gue lihat di Windows 11 developer version, lagi-lagi gue ngomong.
Jadi mungkin aja ada yang berbeda di final version. Dan perbedaan yang terasa tentu tema, ya pasti temanya mirip Macintosh itu. Mulai ikonnya lebih simetris atau lebih lurus daripada miring kan di Windows 10. Dan suara seperti masukin USB, cabutin USB, suara login, suara notifikasi, itu suaranya lebih halus. Nggak kayak Windows 10 yang suaranya itu lebih keras banget, tiba-tiba banget gitu suaranya kan. Padahal nih gue cuma mau ngetes suara doang nih di Windows 10, tapi keras banget gitu. Jadi lebih kaget gitu lah. Pas gue cek di Windows 11 itu lebih halus, jadi lebih tenang. Dan tentu gue nggak lupakan dengan perbedaan wallpaper bunganya yang seharusnya itu menjadi wallpaper bawaan atau wallpaper defaultnya Windows 11 ke depannya. Dan gue notice atau kelihatan gitu di pojok aplikasi atau pojok sistem itu lebih melengkung daripada Windows 10 yang notabene kotak gitu kan, square gitu. Dan kalau lu pada suka komputer atau PC lu lebih ke temanya lebih minimalis atau lebih ke HP, lu pasti bakal suka banget sama Windows 11 karena dari desainnya aja udah mirip banget kayak HP atau lebih ke Mac. Dan katanya ada yang bilang kalau TikTok itu pas lu install Windows 11 terinstall, atau ngomongnya aplikasi Android lah ya. Dan ngomong-ngomong soal TikTok atau aplikasi Android di Windows 11, gua nggak menemukan TikTok di Windows 11 terinstall di dalamnya. Jadi apa yang gua lihat di mata gua itu nggak ada. Apa karena memang Windows 11 versi developer, makanya nggak ditaruh Windows 11, ditaruh default gitu. Dan memang harus install manual kayaknya di dalam Microsoft Store. Dan soal Microsoft Store, ini bagian store-nya ya, katanya ada yang berubah. Tapi dari yang gua lihat itu biasa aja. Karena ini mirip sama Mac, jadi gue bandingin sama Mac beneran ya. Jadi di Microsoft Store ini sangat biasa aja gitu menurut gue. Dan bahkan bisa gue bilang jelek gitu, karena rasa timing gue pengen di dalam itu buat lama-lama itu nggak ada rasanya. Kalau dibandingkan sama store-nya Mac kan kayak bagus gitu UI-nya, jadi enak dilihat gitulah. Jadi kayak lu nggak pengen install jadinya pengen install gitu. Nah, jadi itu di Microsoft Store gak punya rasa seperti itu yang gua lihat pribadi ya. Jadi saran gua untuk staff Microsoft atau staff Windows itu bisa lebih dipoles lagi bagian Microsoft Store-nya. Dan untuk tombol Start di dalam Windows 11, bagian aplikasinya itu kita nggak bisa perbesar. Seperti di dalam kalau Windows 10 kan kita bisa perbesar aplikasinya. Jadi seharusnya orang tua yang pakai Windows 11 ini harus lebih ekstra buat lihat aplikasinya. Tapi untungnya pas gua coba pin aplikasinya itu bisa. Jadi nanti dia tergeser ke atas gitu. Jadi pas pin kan, misalnya lu mau pin TikTok gitu, nanti TikToknya bisa ke atas gitu ya. Dan saat gua restart itu nggak ada perubahan yang wah. Cuma logo Windows 11 yang simetris daripada Windows 10 yang lebih miring. Karena gua lihat lebih simetris, jadi gua lihat logo baru ini, gua merasa si logo ini lagi melihat gua. Jadi kan miring tuh, dia melihat ke samping gua kan. Pas gua liat logo kayak dia ngeliat mata gua gitu loh. Jadi ya gitulah. Mungkin ini otak gua, atau mungkin kalian juga gitu. Coba deh kalian lihat logo barunya Windows 11. Gua pengen tahu apakah logo itu terlihat melihat kalian gitu atau kayak mana, atau cuma otak gua aja gitu. Jadi pas gua juga buka buat gaming ya, Windows 11 gua buat gaming seperti GTA 5, Red Dead Redemption, Cyberbug dan lain-lain itu bisa dimainkan secara biasa lah, secara halus lah ya. Seperti Windows 10 gaming, jadi nggak lebih halus atau nggak lebih nge-lag. Tapi lagi-lagi itu spesifikasi PC gua yang udah cukup bisa angkat. Jadi kalau lu coba gaming tapi PC lu nggak ngangkat ya sama aja bohong gitu. Jadi ya performanya sama lah kayak Windows 10 gitu. Dan apa yang gue suka dari Windows 11 ini adalah bagian widgetnya yang sudah kembali sejak Windows 7 Ultimate kalau nggak salah. Jadi untuk gue orang yang cukup produktif gitu ya, bisa gue bilang cukup suka gitu dengan penampilan, dan gue juga sering-sering pakai widget itu. Jadi gue bisa lihat langsung ke desktop daripada harus membuka suatu aplikasi lagi. Emang sih Windows 10 update, yang update baru itu emang ada weather di bawah text bar. Tapi itu menurut gue cukup repot aja di Windows 10, karena itu menurut gue harus buka lagi baru bisa lihat. Dan untungnya Windows 11 udah ada solusinya buat itu. Jadi kayak Windows 7 jatuhnya.
Selain itu, ada juga yang gue suka dari Windows 11, yaitu cara OS yang mengatur aplikasi ke kebesaran tertentu. Karena biasanya di Windows 10, kalau gue record kan biasanya buka aplikasi lumayan banyak. Entah itu browser lah, script gue lah, alat record gue lah, editing lah, kan banyak tuh. Jadinya buat di Windows 10 tuh menurut gue lumayan manual daripada Windows 11 yang lebih gampang mengaturnya. Ini gue bandingkan sama Windows 11 ya. Tapi kalau Windows 10 udah lumayan gampang, tapi Windows 11 lebih gampang lagi gitu. Jadi ada satu tombol di bawah yang ngebuat lo bisa mengatur rasio aplikasinya. Karena Windows 11 sekarang udah ada tombol khusus yang mengatur besarnya aplikasi, dan dampaknya kerjaan gua bisa lebih efisien. Tapi gua jadi teringat Mac yang pakai sistem ini juga. Tapi ya kayak gitulah. Hal yang bagus sama Microsoft pasti ditiru lah di Windows 11. Dan sebagai informasi tambahan, untuk kalian yang mau upgrade ke Windows 11 secara gratis dan resmi, itu bisa dengan mencoba aplikasi dari Windows, yaitu PC Health Check. Link download udah gua taruh di deskripsi, dan itu resmi dari Windows, jadi nggak perlu takut malware, trojan, dan lain-lain. Dan untuk lu pada yang udah install dan cek PC lu kuat apa nggak ke Windows 11, itu kalau keluarnya your PC cannot bla 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 bla, itu mungkin karena ada masalah di TPM atau Trusted Platform Module di BIOS biasanya. Kalau lu pakai Intel biasanya keluarnya tuh PTT. Karena gua pakai AMD, jadi gua munculnya tuh TPM. Jadi caranya lu ke BIOS, lu matiin dulu PC-nya. Matiin dulu, lu hidupin, lu masuk ke BIOS, habis ke BIOS biasanya itu terletak di security, bagian security, dan pas keluarnya itu bakal ada TPM atau PTT. Jadi lu bisa lihat kalau itu dalam kondisi mati, berarti lu harus hidupin dulu itunya, TPM-nya. Dan jika udah lu hidupin, simpan dan reboot atau restart mesinnya. Habis itu lu coba lagi di PC Health Check-nya. Seharusnya jika lu udah hidupin TPM, maka PC Health Check-nya udah kasih informasi kalau PC lu bisa ngangkat Windows 11 dan dikasih secara gratis jika sudah tersedia. Karena TPM atau PTT setiap motherboard itu berbeda, jadi lu harus tahu lu pakai BIOS apa dan MOBO apa. Lu bisa cari tahu sendiri di Google, nanti bakal dikasih tahu lu pakai MOBO apa, masuk enable TPM atau PTT-nya lewat apa. Jadi karena MOBO itu banyak banget ya, dan itu versinya berbeda-beda, dan nggak mungkin juga karena gue kasih tahu lu satu persatu. Jadi lu bisa cek sendiri lah untuk enable TPM-nya. Jadi kesimpulan dari gua setelah mencoba Windows 11 versi developer, membuat gua merasakan hal yang baru dari Windows, walaupun enggak membuat gua kaget karena gua sudah mencoba sebelumnya. Mungkin aja karena Windows dulu kebiasaan pas zamannya XP, ke Vista, ke 7, dan ke 10 itu desainnya bener-bener 100% beda banget. Jadinya pas Windows 10 ke 11 rasanya biasa aja, atau nggak terlalu beda-beda banget gitu. Karena juga Windows 10 tuh udah bagus banget. Jadi menurut gua pribadi, Microsoft itu tidak perlu memperbaiki sesuatu yang sudah benar. Jadi itulah review gua tentang Windows 11 developer version yang bisa aja beda dengan versi resmi dan globalnya. Ingat, ini versi beta lah, ibarat versi developer. Dan juga cara memperbaiki your PC cannot run Windows 11 itu udah kasih tahu caranya, yaitu hidupin TPM atau PTT di BIOS. Jadi gimana komentar kalian mengenai Windows 11 baru ini dan logo barunya? Coba tulis di kolom komentar, ntar gue baca-baca. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Mionime dan channel pribadi gua Kin. Link ada di deskripsi atau pojok kanan atas. Gua Kin dan bye.